Kampus Merdeka Belajar merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai bidang keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memilih mata kuliah yang mereka ambil. Adanya konsep merdeka tentunya bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada mahasiswa yang belajar di luar kampus. Konsep tersebut terus dikembangkan oleh Kemendikbud sebagai upaya untuk mendapatkan calon pemimpin masa depan yang berkualitas. Apa itu kampus merdeka? Kampus merdeka pada dasarnya menjadi sebuah konsep baru yang membiarkan mahasiswa mendapatkan kemerdekaan belajar di perguruan tinggi. Konsep ini pada dasarnya menjadi sebuah lanjutan dari sebuah konsep yang sebelumnya, yaitu Merdeka Belajar. Ini merupakan sebuah implementasi dari visi dan misi yang dimiliki oleh Bapak Presiden Joko Widodo guna menciptakan adanya sumber daya manusia yang lebih unggul. Perencanaan pada konsep kampus merdeka ini pada dasarnya hanya perlu mengubah peraturan menteri saja. Konsep kampus yang merdeka rencananya akan segera dilangsungkan untuk mendapat kualitas pembelajaran yang berkualitas. Dalam penerapan konsep ini, nantinya mahasiswa akan diberikan keleluasaan selama 2 semester pada program belajarnya untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Konsep ini dasarnya menjadikan mahasiswa untuk lebih bersosialisasi dengan lingkungan di luar kelas. Jadi, mahasiswa nanti secara tidak langsung akan diajak belajar untuk caranya hidup di lingkungan masyarakat. Pada dasarnya, kebijakan tersebut bertujuan dapat mengenalkan adanya dunia kerja pada siswa sejak dini, sehingga kemudian mahasiswa akan jauh lebih siap kerja setelah nantinya lulus dari sebuah perguruan tinggi yang tersedia. Latar belakang yang saya lakukan untuk mengikuti MTR ini adalah sejak pertengahan Maret lalu, sebagian pelajar Indonesia menjalani proses belajar dari rumah karena pandemi COVID-19 ini. Dalam situasi darurat tersebut, bukan hanya para siswa yang dihadapkan pada tantangan untuk belajar dari jarak jauh, tetapi juga orang tua. Keharusan berada di rumah membuat anak-anak sebagian daerah di Indonesia belajar dari rumah. Namun, konsep belajar dari rumah belum sepenuhnya mudah dipraktikkan oleh murid atau guru. Akibatnya, Komisi Perlindungan Anak menerima pengaduan sejumlah orang tua siswa yang mengeluhkan tugas-tugas yang diberikan guru kepada murid-murid secara online itu akan membuat anak tersebut menjadi stres, karena setiap hari diberikan tugas terus dari gurunya, dan orang tua tersebut banyak yang mengalami kesulitan untuk mengajari anak-anak tersebut. Kebanyakan orang tua tidak terbiasa setiap saat memegang ponsel. Namun, kali ini orang tua harus memperhatikan tugas-tugas yang dikirimkan oleh guru melalui aplikasi telepon genggamnya. Sedikitnya, jam kini orang tua harus melihat ponsel untuk memeriksa apakah ada tugas dari guru. Berdasarkan pengamatan orang tua, sang anak cenderung tidak serius mengerjakan tugas. Orang tua memahami hal tersebut karena sang anak mungkin sudah terbiasa bersekolah, tapi kali ini harus mengerjakan tugas-tugas di rumah. Namun akibat pandemi COVID-19 ini, demi keamanan dan ketertiban, kita semua harus belajar dari rumah.
Tapi tidak semua orang tua itu menyediakan fasilitas bagi anaknya belajar dari rumah. Alasannya, banyak wali murid yang mengeluhkan belajar dari rumah karena tidak semua anak memiliki telepon genggam, dan orang tua juga belum semuanya memiliki telepon genggam dan tidak bisa mengoperasikannya. Dengan keteraturan itu, maka program mengajar dari rumah yang diselenggarakan oleh Kemendikbud ini diharapkan ketika anak-anak masuk sekolah kembali semangat belajarnya dan materi pembelajaran tidak tertinggal, agar menjadi generasi Indonesia yang lebih baik dan lebih maju. Selanjutnya, tujuan saya untuk mengikuti mengajar dari rumah ini adalah yang pertama, membantu adik-adik siswa dalam belajar di tengah pandemi. Yang kedua, memberikan semangat dan wawasan tambahan untuk para siswa. Yang ketiga, membantu orang tua siswa dalam mendidik anak-anaknya. Dan yang keempat, mengamalkan yang telah kita dapatkan semasa kuliah atau sekolah dulu. Tujuan saya yang selanjutnya adalah menjadikan anak-anak yang berakhlak dan beretika, karena anak-anak saat ini itu tidak seperti anak yang zaman dulu seusia saya. Anak sekarang dari kecil sudah menggunakan HP, dan sopan santun dan etika terhadap orang tuanya itu sangat kurang, sehingga saya bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai moral dan sopan santun kepada orang yang lebih tua agar menjadi manusia yang berunggul dan berakhlakul karimah. Selanjutnya, sasaran yang saya tuju dalam proses mengajar dari rumah ini adalah siswa sekolah SD yang berasal dari desa saya, sehingga saya bisa membantu anak-anak sekitar lingkungan sekitar saya dalam menjalankan tugas dari bapak atau ibu guru, dan sebisa mungkin untuk menghibur mereka, karena mereka saat ini jauh dari hiburan dan jarang bertemu temannya karena pandemi COVID-19 ini. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan menjadikan siswa-siswa di lingkungan sekolah bisa sekolah kembali dan bisa melakukan kegiatan proses belajar mengajar secara normal. Selanjutnya adalah ulasan materi untuk pengajaran. Materi pengajaran saya itu adalah tergantung dari siswanya sendiri, karena siswanya misalnya mendapat tugas matematika, saya bantu mengerjakannya, dan nanti saya berikan soal sendiri untuk agar siswa tersebut bisa berlatih kembali. Selanjutnya, misalnya dapat tugas bahasa Indonesia atau yang lainnya, saya juga membantu siswa-siswa tersebut untuk mengerjakan tugas-tugas yang didapatkan. Selanjutnya, untuk proses pengajar saya itu, anak-anak di lingkungan sekitar saya datang ke rumah waktu pagi untuk menunjukkan tugas ke saya. Nanti saya bantu sebisa mungkin untuk menerapkan ilmu-ilmu yang saya dapatkan setelah kuliah atau sekolah dahulu. Dan untuk belajar mengaji,
para siswa atau anak-anak di lingkungan sekitar saya belajar pada sore hari menjelang maghrib, dan nanti pada azan maghrib kita berjamaah di musola sama-sama. Untuk karena itulah adalah harapan saya agar menjadi manusia yang bisa berguna bagi sesama, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga saya bisa menularkan ilmu-ilmu yang telah saya dapatkan pada waktu sekolah atau kuliah, sehingga bisa bermanfaat bagi sesama. Selanjutnya adalah ulasan materi pembelajaran. Cara belajar saya adalah menggunakan pendekatan secara langsung kepada anak-anak, sehingga anak-anak di lingkungan sekitar saya itu tidak takut dan tidak sungkan untuk bertanya jika ada kesusahan atau kesulitan yang didapatkan saat mengerjakan soal-soal yang telah diberikan guru terhadap murid tersebut, sehingga diharapkan bisa mendapatkan nilai maksimal dan memahami apa saja yang telah disampaikan guru dan dibantu oleh saya untuk belajar tersebut. Selanjutnya adalah kondisi yang dilakukan sebelum dan sesudah saya membantu anak-anak dalam belajar. Yang pertama adalah siswa malas belajar. Setelah saya bimbing dan bantu, siswa semakin senang belajar dan semangat belajarnya. Yang kedua, siswa tidak bisa belajar sendirian. Karena setelah kegiatan, siswa menjadi semangat belajar karena punya teman banyak. Yang ketiga, siswa belum bisa mengoperasikan angka perkalian. Setelah kegiatan, siswa sudah bisa mengoperasikan angka perkalian. Yang keempat, siswa belum bisa mengoperasikan angka pembagian. Setelah kegiatan, siswa sudah bisa mengoperasikan angka pembagian. Yang kelima, siswa masih kesulitan menyelesaikan soal-soal pembagian dengan bilangan angka ratusan. Setelah kegiatan, siswa sudah tidak kesulitan menyelesaikan soal pembagian dengan bilangan angka ratusan. Yang keenam, siswa masih kesulitan menyelesaikan soal perkalian dan pembagian dengan bilangan angka ratusan. Setelah melakukan kegiatan, siswa sudah tidak kesulitan lagi untuk menyelesaikan soal perkalian dan pembagian dengan bilangan angka ratusan. Yang ketujuh, siswa kurang memahami bagaimana pentingnya cinta negara. Tapi setelah kegiatan, siswa sudah memahami bagaimana pentingnya cinta negara. Yang kedelapan, siswa kurang memahami bagaimana pentingnya bela negara. Tapi setelah kegiatan, siswa memahami pentingnya bela negara di pelajaran PKN atau pendidikan kewarganegaraan. Yang kesembilan, siswa belum mengenal huruf angka aksara Jawa. Tapi setelah kegiatan, siswa sudah mengenal huruf aksara Jawa. Dan yang ke-10, siswa kurang memahami bahasa Inggris. Tapi setelah kegiatan, siswa sudah memahami kata dasar-dasar dalam bahasa Inggris. Yang ke-11, siswa kurang memahami bagaimana menggunakan bahasa baik yang benar. Tapi setelah kegiatan, siswa sudah pandai dan terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ke-12, siswa masih kesulitan menulis Latin di buku tulis. Tapi setelah kegiatan, siswa sudah tidak kesulitan menulis Latin di buku tulis. Dan masih banyak yang lainnya. Contohnya, siswa sebelumnya tidak pandai menggunakan komputer. Setelah kegiatan, siswa bisa menggunakan komputer dengan baik dan benar.
dan mengoperasikan dasar-dasar komputer seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint, sehingga diharapkan nanti saat menjelang sekolah menengah pertama, siswa tersebut sudah tidak kaku lagi dalam mengoperasikan komputer, sehingga diharapkan lebih mudah untuk dipahami karena anak-anak ini masih kecil sehingga otaknya masih fresh, bisa menggunakan hal-hal yang baik dan benar. Untuk selanjutnya adalah foto kegiatan belajar mengajar yang saya terapkan di dalam program mengajar dari rumah ini. Untuk selanjutnya, perkenalkan, nama saya Arif Rohman, mahasiswa dari Universitas Muria Kudus. Saya berasal dari Kota Kudus, Jawa Tengah.